Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada apa, Bu Evi? Tadi kok WA saya, katanya mau bicara sesuatu. Iya, Bu. Ini kebetulan saya ada kendala ini di kelas. Saya mau berkonsultasi sama Ibu. Kalau Ibu Oh, tidak keberatan, saya mau mengganggu Ibu sebentar. oh, monggo, monggo, monggo. Saya ada waktu kok. Eh, Gimana ini kabarnya Bu Evi hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Oke. Ini apa ini yang mau dibicarakan? Kok kayaknya serius? Iya, iya ini gini loh, Bu. Ini kan saya punya murid, Oke. namanya Davino. Nah, Mm-mm. anak ini kalau di kelas itu dia cenderung pasif. Dia Mm-mm. sangat diam sekali. Nah, ketika Mm. kita mengajak dia untuk berbicara, dia itu eh, sama sekali tidak membuka mulutnya. Sama sekali tidak menjawab pertanyaan kita. Oke. Oke. Jadi, Terus, kira-kira kenapa itu kok nggak mau bicara? iya. Jadi kemarin itu saya sudah coba untuk dekat sama dia. Jadi Mm-mm. saya tanya dia, tapi dia tidak mau menjawab. Nah, ketika Mm-mm. saya tanya sama teman-temannya, ketika jam Mm-mm. istirahat, dia itu cenderung menyendiri, Bu. Dia duduk sendiri di mejanya. Dia tidak keluar untuk ke kantin atau istirahat sama teman-temannya. Itu dia tidak melakukan itu. Lalu saya Mm-mm. tanya, ketika saya dekati, dia cenderung diam, tidak berbicara, tidak Mm-mm. menjawab. Saya tanya ke teman-temannya, lalu teman-temannya juga menjawab kalau ternyata itu eh, di kelas-kelas sebelumnya itu dia juga sudah seperti itu, Bu. Oke, oke. Dari pembicaraan kita hari ini, hasil akhir apa yang ingin Bu Evi dapatkan? Nah, Akhir dari percakapan saya ini nanti. Game, gitu. Jadi saya itu pengen punya solusi Hmm, bagaimana caranya supaya Davina ini tidak pasif seperti ini lagi. Davina ini bisa kembali seperti anak-anak yang lainnya, ya ceria, yang ngobrol dengan temannya, dia hmm, bersosialisasi dengan temannya, aktif di pembelajaran, itu. Bu. hmm. Oke, berarti Devina ya tadi namanya Davino, ya, Davino. Davino. Oh, Ya. Davino ini anaknya tidak mau bicara, tidak mau bergaul dengan temannya, istirahat juga Iya, tidak mau keluar dari kelas, tidak mau jajan juga tidak mau, nggih. iya. Jadi dia Oh. cenderung ya sudah diam duduk gitu. Jadi kalau Hmm. istirahat itu paling ya dia tidur tiduran gitu aja. Hmm. Tapi enggak melakukan aktivitas apapun juga. Ah, ini sejak kapan Bu seperti ini? Ya. Kalau saya tanya teman-temannya itu dari mulai kelas-kelas sebelumnya, Bu. Nah, Mm-mm. saya tanya sama guru kelas limanya, ternyata itu dia itu begitu mulai kelas 3. Jadi saya Hmm. sudah sempat tanya-tanya sama guru-guru kelas sebelumnya, ya di Mm-mm. kelas 3-nya, kelas 4-nya, kelas 5 Mm-mm. sudah saya tanya. Ternyata Mm-mm. dia memang seperti ini tuh mulai kelas 3 semester 2, Bu. Oh, oke. Menurut hasil analisis dari guru kelas 3, 4, 5, 6 itu tetap dia maksudnya itu mungkin dia dulu mau ngomong sejak semester 2 itu tadi nggih. Mungkin dia mau ngomong terus kemudian menurun 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 atau ada perubahan atau naik turun gitu siklusnya gitu. Eh, Kalau menurut ceritanya guru kelas 3 itu Mm. di semester 1 dia Mm. itu sama seperti yang lainnya, Bu, normal, Mm. Bu. Nah, Mm. ketika di semester 2 itu Mm. baru dia mulai langsung cenderung pasif. Awalnya diam, Mm. diam, diam, lama-lama dia itu seperti nyaman dengan dirinya sendiri, nyaman dengan kediamannya dia. Hmm. Lalu yang di apa itu di kelas-kelas selanjutnya itu juga gitu. Jadi walaupun temannya itu sudah berusaha mengajak dia, itu tetap Hmm. enggak ada perubahan sama Davina ini tadi. Hmm. Ini menurut Bu Evi posisinya Davino ini misalnya dari nomor 1 sampai 10, kira-kira posisinya Davino ini sekarang ada di berapa nggih untuk kemauan dia berkomunikasi dengan teman-temannya atau dengan Bu Evi sendiri? Kalau saya rasa itu 6, Bu. 6. Oke, Iya. posisinya sekarang 6 nggih. Eh, i- Kalau Bu Evi sendiri mengharapkan dia ada di posisi berapa saat ini gitu? Kalau saya mengharapkan Davina itu berada di posisi 9 atau 10 seperti teman-teman yang lainnya.
Itu Bu. Kalau berarti dari kelas 3 semester 2 sampai kelas 6 sekarang berarti kan itu sudah bertahun-tahun nggih. Iya, Kayaknya kalau untuk sampai angka 9 atau 10 itu mungkin Bu Evi harus agak bekerja keras berat. sekali. Iya, Nggih. iya Ini Bu, menurut berat Bu sekali. Evi apa yang dibutuhkan Bu Evi agar nanti ini apa nggih harapannya Bu Evi bisa tercapai? Oke. Yang saya butuhkan itu adalah adanya komunikasi saya dengan orang tua, lalu dengan Davino sendiri, itu Mm, Bu. Dan yang paling mm, utama itu saya butuh kerjasama dari teman-temannya juga, teman-teman dan mm, lingkungan sekitar rumahnya juga. mm, Itu. Jadi kalau sama teman-temannya itu anak-anak kan sudah saya beritahu, ayo bantu Bu Evi supaya Davino ini tidak menjadi anak yang pendiam seperti ini. Kita bantu Davino supaya kembali seperti semula. Dia mm, tidak tertutup lagi, dia mau untuk bersosialisasi lagi itu Bu. mm. Eh, Bu Evi selain pernah komunikasi dengan orang tuanya, mungkin gini, apa barangkali di rumah ada orang selain orang tuanya yang bisa membuat dia nyaman bicara atau aktif bicara gitu, Bu? Ya, ada Bu. Jadi Mm, memang kebetulan di rumah itu kan Davino bersama dengan neneknya juga. Ya ada mm, mamanya, ada ayahnya, lalu ada mm, neneknya juga sama mm, kakaknya. Nah, mm, dari keluarga ini tadi yang paling mm, sering diajak ngomong sama Davino itu neneknya. Dan mm, Davino ini ternyata cenderung lebih suka dia mau berkomunikasi sama teman yang di apa itu dunia mayanya, Bu. dunia maya itu maksudnya apa ya? Dan Davina itu kalau di rumah itu dia sering pegang gadget ya. Mm, Jadi dia itu kan suka main games, Free Fire mm, itu loh. Bu. Nah, mm, jadi dia mau untuk membuka mulutnya, untuk berbicara mm, itu dengan teman lawannya yang mm, di permainan ini tadi itu dia mau. Dan kepada mm, neneknya mm, dia mau, walaupun itu hanya sepatah dua kata. Tapi kalau mm, yang lainnya itu keluarga yang lainnya dia tidak mau. mm. Oke, berarti ini salah satu eh, apa nggih kuncinya ini ada juga di neneknya ya. Apa Iya, nggih, apa iya. Bu Evi pernah komunikasi dengan neneknya? Belum, Bu. Saya belum Hmm. ketemu sama neneknya. Jadi Hmm. kemarin itu memang sempat saya manggil orang tuanya, mama Hmm. sama ayahnya sudah saya datangkan di sekolah. Cuma Hmm. saya belum ketemu sendiri sama neneknya. Oke, oke. Jadi ini Bu Evi butuh sama komunikasi dengan orang tuanya nggih. Terus sama Iya, neneknya juga nggih. iya, betul Nggih, nggih, sekali, nggih. Bu. Karena kalau Eh, menurut cerita cerita apa orang tuanya itu justru neneknya ini lebih cenderung eh, apa lebih posesif ke Davino ini tadi, Bu. Jadi hmm. Davino kalau mau keluar gitu enggak diperbolehkan sama neneknya. Ketika mama sama ayahnya menasihati Davino untuk Hmm. tidak sering-sering pegang HP atau gadget gitu, sama neneknya dimarahi. Alasannya itu sudah daripada anaknya bermain di luar, wis biar aja main HP gitu. Oh, ya, ya, berarti nganu nggih. Komunikasi antara orang tua sama neneknya tidak baik nggih. Jadi kalau orang tuanya misalnya mau menasehati Davino, neneknya melarang. Misalnya Ya, orang tuanya menyuruh Davino untuk main, neneknya juga melarang gitu. iya, Kira-kira betul kenapa, sekali. Bu? Alasannya kok neneknya melarang? Iya, eh, makanya saya pengen pengen itu bisa ketemu langsung sama Hmm. neneknya, Bu. Nggih. Jadi kalau diperbolehkan Ibu nanti apa itu saya itu pengen ketemu sama baik sama mamanya Davino, ayahnya Hmm. ataupun sama neneknya. Hmm. Hmm. Begitu. Hmm. Ini eh, kira-kira ini Bu Evi butuh bantuan siapa nggih agar bisa komunikasi dengan orang tuanya dan juga dengan neneknya Davino. Oke. Oke. Kemarin memang apa itu orang tuanya itu memang sempat curhat, Bu. Karena kan Mm, memang orang tuanya ini merasa kalah sama neneknya ini tadi. mm, Nah, neneknya itu agak keras gitu loh, Bu. nggih, Nah, nggih. ini maksud saya itu eh, rencananya akan berkunjung ke rumahnya Davino, Mm, mengajak bagian kesiswaan, Bu. Jadi mm, di sana nanti kita akan komunikasi sama neneknya juga, mm, sama kedua orang tuanya juga. Jadi kita mm, juga mau mencarikan jalan tengah untuk Davino ini, supaya neneknya juga nggak terlalu ikut-ikut apa ya, terlalu intervensi gitu, Bu, kepada Davino ini tadi. mm, nggih, nggih, nggih. Selain kesiswaan, kira-kira Bu Evi butuh bantuan siapa lagi nih?
Oke. Kalau selain kesiswaan, kalau diizinkan sama Bu Lely, saya juga mau menghubungi Pak Rido psikolog, Bu. Karena secara physically itu Davina itu normal. Dari segi Oke. bicara, penglihatan, pendengaran itu semuanya itu dia normal. Tapi Mm, sepertinya itu untuk apa ya? Motivasi dari dalam dirinya, inisiatif dari dalam dirinya ini yang dia itu kurang kurang bisa nampak gitu, Bu. Kurang bisa mm, muncul. Dan mm, kenapa saya membutuhkan Pak Ridho ini tadi? Kalau Pak Ridho kan memang eh, Pak Ridho harus bertemu dulu dengan Davino. mm, Nanti hasil analisanya Pak Ridho ini bagaimana mm, kan pastinya ada bentuk pertanggungjawaban ya Bu ya, baik ke kita ataupun ke keluarganya. Nah, itu nanti yang akan bisa memberikan penjelasan ke neneknya ini tadi, mm. supaya neneknya tidak terlalu apa ya, ya itu tadi Bu, terlalu mengekang Davino, terlalu ngatur Davino seperti ini. Oke. Berarti tadi kan Bu Evi butuh bantuan siapa ini? Butuh bantuan Pak Rido tadi, psikolog juga Ya, bantuan kesiswaan. psikolog. Di antara dua ini, mana kira-kira dalam waktu dekat ini yang kira-kira mungkin untuk dilakukan sama Bu Evi? Oke. Jadi saya nanti akan menghubungi bagian kesiswaan dulu. Oke. Kira-kira kapan bisa ikut saya untuk datang ke Oke. rumahnya Davino. Setelah Oke. itu saya akan menghubungi Pak Rido. Kalau bisa Hmm. sore ini nanti saya akan menghubungi beliau berdua, Bu. Hmm. Jadi Oke, nanti oke, Pak oke. Rido itu jadwalnya bisa kapan untuk Hmm. bisa berkunjung ke rumahnya Davino ini tadi. Hmm. Hmm. Kira-kira ini apa yang menjadi ukuran keberhasilannya rencananya Bu Evi ini? Ya, yang jadi ukuran keberhasilan saya nanti, jadi dari hasil analisanya Pak Hmm. Rido, juga dari Hmm. hasil saya pendekatan baik ke Hmm. Davino sendiri, ke orang tua Hmm. maupun ke neneknya, itu Hmm. nanti kita kita data ya Bu ya, Hmm. secara berkala bagaimana nanti Hmm. perkembangannya Davino ini tadi. Nantinya Hmm. apapun hasilnya itu akan saya komunikasikan lagi kepada kedua orang tuanya. Hmm. Begitu Bu. Hmm. Hmm. Eh, neneknya ini juga pasti dilibatkan, nggih? Iya, Bu. Karena itu seperti yang lebih mengintervensi kedua orang tuanya gitu, Bu. Jadi orang tuanya itu seperti tidak bisa bertindak apa-apa gitu, Bu. Nggih. Ini bagaimana Bu Evi bisa memastikan rencananya Bu Evi ini bisa terwujud? Iya. Jadi nanti ketika saya berkunjung ke rumah, pastinya nanti saya juga akan membatasi keturut campuran neneknya ketika saya Hmm. ngomong sama Davino ataupun sama kedua orang tuanya. Pasti Hmm. nanti saya akan memberi ruang sendiri untuk Hmm. neneknya, untuk kita berkomunikasi sendiri. Hmm. Jadi Nggih, nggih. memberikan penjelasan kepada neneknya ini tadi. Itu yang Hmm. pertama, Bu. Lalu yang kedua, nanti ketika Pak Rido berkunjung ke rumahnya Davino, itu pun nanti juga pasti sama. Jadi memberi ruang tersendiri bagi Davino sendiri, bagi Hmm. keluarganya sendiri. Jadi Hmm. supaya Davino ini setiap jawaban yang keluar dari mulutnya Davino itu tidak ada bayang-bayang neneknya ini tadi. Hmm. Berarti dukungan apa aja yang dibutuhkan Bu Evi supaya rencananya Bu Evi ini berhasil? Jadi dukungan yang pertama dari Bu Leli sendiri selaku kepala Hmm. sekolah, lalu Hmm. dari kesiswaan, dari Nggih. Pak Rido selaku apa, psikolog, dari Hmm. lingkungan teman-temannya Davino baik di Nggih, rumah nggih. maupun di sekolah, dari Nggih. kedua orang tuanya Davino dan juga utamanya dari neneknya Davino ini tadi. Hmm. Kapan ini rencananya Bu Evi mulai mengerjakan, mulai melaksanakan rencana Bu Evi ini? Ya, rencananya nanti sore saya akan menghubungi Bu, menghubungi Hmm. kesiswaan sama Pak Rido. Kalau misalkan besok kesiswaan itu bisa waktunya saya akan langsung ke rumahnya ke rumahnya Davino ini untuk menemui neneknya ini tadi. Karena enggak mungkin kalau neneknya kita panggil ke sekolah ya Bu ya. Nggih, Kalau nggih. sama orang tuanya kan sudah saya panggil. Cuma Hmm. nenek kalau sama neneknya ini saya yang memang butuh face to face sama neneknya ini, Bu. Nggih, nggih. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke tahap akhir nih, Bu. Setelah kita tadi bicara banyak panjang lebar, apa yang sekarang Bu Evi rasakan? Iya, saya lega, Bu. Nggih, Karena alhamdulillah. itu memang seperti jadi PR saya gitu. Karena Mm, kan saya memang suka kalau lihat anak itu aktif ya Bu ya. mm, Lah sedangkan mm, Davino ini anak yang sangat
diam sekali, enggak mau Hmm. ngapa-ngapain. Nah, Hmm. dengan adanya ini tadi, saya berkonsultasi dengan Bu Laili ini tadi, saya Hmm. merasa lega, Bu. Jadi ada Hmm. solusi yang nantinya yang harus saya kerjakan supaya Davino ini bisa berubah, Ibu. Oke. Baik Bu Evi, ini nanti untuk pertemuan berikutnya saya tunggu kabar baiknya ya. Nanti kita refleksikan bersama-sama kegiatannya yang sudah Bu Evi lakukan. Iya, oke, Bu, Oke, baik. siap. Nanti Oke. saya pasti akan memberikan bagaimana perkembangan Davino, nanti saya pasti akan melaporkan ke Ibu. Oke, baik. Kalau gitu Bu Evi, sudah cukup Bu Evi? Ya, lega Baik, saya, oke. Bu. Terima Nggih, kasih banyak ya, Bu, ya. nggih, sama-sama Bu Evi. Kalau begitu saya akhiri nggih pembicaraan ini nggih. Oke, iya, Bu. Nggih. Terima kasih Nggih, banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi